Halo guys, welcome back to Rookie Trader Channel. Di sini kalian akan mendapatkan info-info yang berdampak ke market kripto seperti news dan makroekonomi. Kita juga akan charting BTC dan altcoin lainnya untuk melihat potensi pergerakan market berikutnya. Langsung aja kita mulai. Halo semuanya, selamat datang kembali di Market Update hari Kamis 9 April 2026. Sebelum kita masuk ke pembahasan, boleh dibantu untuk klik like buttonnya ya, karena dengan begitu kalian udah bantu channel Rookie Trader Indonesia. Dan kalau ada video yang likes-nya sampai 100, kita akan buat schedule untuk adain live streaming. Kita langsung masuk ke berita yang pertama. Harga minyak mentah WTI anjlok parah sampai lebih dari 15%. Sekarang parkir di bawah $95 per barel. Brent juga slide down 13% ke kisaran $94. Ini adalah penurunan harian yang masif banget. Wall Street langsung to the moon, Nasdaq naik lebih dari 3% dan S&P 500 melesat 2,5%. Investor sekarang makin pede kalau penurunan harga energi ini bakal ngerem inflasi dan buka jalan buat The Fed buat pangkas suku bunga tahun ini. Saham-saham kripto kayak Coinbase dan Mara Holdings ikut kecipratan untung pas Bitcoin nyentuh level tertinggi dalam 3 minggu terakhir. Emas dan perak juga kembali menguat di tengah volatilitas ini. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Trump klaim total victory, tapi ada masalah besar nih. Pihak Iran lewat Galibaf marah besar nih, karena menurut mereka Lebanon harusnya masuk dalam kesepakatan damai. Tapi GD Vance tegas bilang Lebanon nggak termasuk. Iran mengancam bakal bom Tel Aviv kalau serangan ke Lebanon nggak berhenti. Bahkan ada laporan baku tembak antara militer UAE dan Iran di Pulau Siri. Tensi di lapangan benar-benar masih high voltage. Walaupun Selat Hormuz sudah sepakat dibuka, beberapa kapal di lapangan dapat pesan dari Navy Iran kalau Hormuz masih ditutup atau butuh izin khusus. Ini bikin bingung para operator kapal tanker. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Trump nggak mau setengah-setengah, dia bilang US bakal kerja bareng Iran buat menggali dan membuang semua material nuklir yang terkubur. Strateginya jelas, nggak boleh ada pengayaan uranium sama sekali. Trump juga kasih peringatan keras, negara manapun yang ketahuan supply senjata ke Iran, bakal langsung kena tarif masuk ke US sebesar 50% tanpa pengecualian. Hari Sabtu besok, GD Vance bakal pimpin delegasi US ke Pakistan buat ketemu delegasi Iran yang dipimpin Galibaf. Ini bakal jadi penentu apakah damai 2 minggu ini bisa jadi permanen. Terus kita lanjut ke berita berikutnya. Di tengah perang, China tetap gercep nih. Alibaba dan China Telecom meluncurkan data center baru yang ditenagai chip AI buatan lokal, Zhenwu, buat lawan pembatasan Nvidia dari US. Mark Zuckerberg juga baru saja ngenalin Muse Spark, model AI tertutup pertamanya buat Instagram dan Facebook yang fokus ke visual dan personalisasi. Valuasi Anthropic makin gila, tembus $350 miliar di pasar sekunder. Ini bukti kalau hype AI masih jauh dari kata selesai. Terus kita lanjut ke berita yang terakhir. Notulen rapat The Fed nunjukin kalau para pejabat lagi galau nih. Di satu sisi perang bisa bikin ekonomi melambat, butuh rate cut, tapi di sisi lain kalau harga minyak naik lagi, inflasi bisa meledak dan butuh rate hike. Sekarang bola panasnya ada di hasil perundingan akhir pekan nanti. Seperti itu ya untuk berita hari ini, jadi kesimpulannya gimana nih? Kesimpulannya, gencatan senjata 2 minggu yang disetujui oleh Donald Trump telah memicu relief rally terbesar di pasar saham global dalam setahun terakhir, dengan penurunan harga minyak mentah hingga di bawah $100 per barel. Namun stabilitas ini masih sangat rapuh karena adanya perbedaan interpretasi fundamental mengenai cakupan wilayah gencatan senjata, terutama terkait pengecualian Lebanon yang memicu ancaman balasan dari pihak Iran. Meskipun Selat Hormuz secara teknis mulai dibuka, laporan mengenai gangguan komunikasi militer di lapangan menunjukkan bahwa resiko disrupsi energi belum sepenuhnya hilang, yang tercermin dari sikap waspada para pelaku pasar meski indeks saham sedang menghijau. Secara diplomatik, Amerika Serikat menetapkan posisi tawar yang sangat keras dengan menuntut penghapusan total program pengayaan nuklir Iran sebagai syarat perdamaian permanen. Pertemuan tingkat tinggi di Islamabad hari Sabtu depan antara GD Vance dan perwakilan Iran akan menjadi ujian krusial bagi keberlangsungan kesepakatan ini. Sementara itu, sektor teknologi tetap menunjukkan ketahanan luar biasa melalui inovasi chip mandiri dari raksasa China, seperti Alibaba dan lonjakan valuasi perusahaan AI seperti Anthropic, yang menandakan bahwa fokus investor global tetap bergerak ke arah efisiensi teknologi di tengah ketidakpastian geopolitik. Seperti itu ya untuk berita hari ini, terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Economic Calendar. Nah, untuk Economic Calendar, gue cuman pengen ingetin bahwa hari ini bakalan ada keluar data penting nih. Ada Core PCE Price Index sama GDP,
Initial Jobless Claims, PCE Price Index, terus Personal Spending, terus GDP Price Index, Core PCE Prices, Continuing Jobless Claims, dan masih banyak lagi. Jadi bisa dibilang untuk hari ini jangan terlalu agresif dulu karena bakalan keluar data penting dari US nih. Yang paling penting GDP sama PCE dan Core PCE karena itu adalah indikator ekonomi dan kekuatan ekonomi US. Kayak gitu ya. Jadi be careful, deket-deket jam 7.30 malam jangan terlalu agresif dulu. Terus jangan lupa juga untuk hari Jumat karena hari Jumat itu bakalan ada data CPI dan Core CPI nih. Ini adalah data inflasi dari sisi konsumen, jadi bisa dibilang ini juga sangat penting. Kayak gitu ya. Untuk datanya bakalan keluar jam 7.30 malam, terus dilanjutin sama Michigan, yang 1 year inflation expectation sama 5 year inflation expectations. Ini bakalan keluar jam 9 malam. Jadi be careful ya untuk 2 hari ini, hari Kamis dan hari Jumat. Seperti itu untuk ekonomi kalender, terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Farsight. Nah, untuk Bitcoin ETF flow tanggal 7 April ini ternyata BlackRock melakukan outflow sebesar 17,1 juta dolar. Ini terbilang kecil ya, tapi jadinya untuk outflow-nya itu mencapai 159,1 juta dolar untuk ETF flow-nya Bitcoin. Terus untuk ETF flow-nya tanggal 8 April ini ternyata outflow lagi nih 124,5 juta dolar. Dan di sini datanya udah keluar semua, jadi bisa dibilang untuk ETF flow-nya tanggal 7 terus tanggal 8 kemarin itu dua-duanya outflow ya. Tapi masih nggak sebesar inflow tanggal 6 April, jadi ya masih bisa dibilang masih lumayan mix ya. Untuk minggu ini masih mix, ada inflow lumayan besar, terus habis itu outflow lagi, tapi untuk totalnya ini masih kisaran 56 miliar dolar. Jadi bisa dibilang masih lumayan bagus, jadi paling kita lihat aja untuk data berikutnya seperti apa. Sekarang kita lihat ke Ethereum ya. Nah, untuk Ethereum ini lumayan mirip ya sama Bitcoin tanggal 7 April. Ini untuk BlackRock itu outflow 16,5 juta dolar, yang jadinya total outflow-nya itu mencapai 64,7 juta dolar. Dan di tanggal 8 Aprilnya ini juga outflow 18,6 juta dolar, dan ini lumayan mix ya. Untuk BlackRock itu ada inflow 44,2 juta dolar, tapi ada outflow juga 20,6 juta dolar, yang jadinya untuk total outflow-nya nggak begitu besar, 18,6 juta dolar doang. Seperti itu ya untuk ETF flow-nya Ethereum. Jadi bisa dibilang lumayan mix juga, tapi ini outflow-nya Ethereum itu nggak sebesar inflow-nya tanggal 6 April ya. Karena tanggal 6 April itu inflow sebesar 120,2 juta dolar. Seperti itu ya untuk pembahasan ETF flow. Sekarang kita langsung bahas ke pembahasan nih. Oke, untuk pembahasan seperti biasa kita mulai dulu dari Nasdaq. Untuk Nasdaq, per sekarang dia udah sampai ke area supply yang ada di sini. Kita udah tandain sejak lama banget. Jujur di sini gue tertarik untuk melakukan short, tapi gue belum shorting ya di sini, karena gue di sini itu nggak limit. Kenapa? Karena gue masih menunggu sampai ada konfirmasi di internal structure-nya. Di sini walaupun dia masih bullish dan dia masih ini ya, masih bikin higher high, very impulsif, dan ini baru ada pullback di 1 hour-nya. Jadi per sekarang gue masih belum ada posisi apa-apa di Nasdaq, paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Kalau misalnya secara 1 hour dia masih bikin higher high, ini terbilang sangat wajar, dan gue masih menunggu sampai dia itu MSS to bearish dulu ya. Kalau misalnya di internal structure-nya itu dia berhasil MSS to bearish, mungkin gue akan memanfaatkan untuk melakukan short di pullback-nya. Kayak gitu ya. Untuk demand 1 hour-nya masih sama di sini, di angka 24133 sampai 23775. Lalu untuk resistance-nya bisa kita tandain di sini. Ini adalah resistance-nya karena di sini dia melakukan pullback ya. Kalau misalnya dia udah melakukan pullback, kita bisa tandain sebagai resistance di sini. Kayak gitu, karena udah terbentuk swing high. Untuk resistance-nya ada di angka 25085. Kalau misalnya kalian di sini udah melakukan shorting, ini boleh-boleh aja, tapi menurut gue ini very high risk ya. Karena dia kenaikannya itu very impulsif gitu. Jadi actually masih berkesempatan untuk masih bisa bikin higher high lagi gitu. Jadi pastikan kalau misalnya kalian udah ada shorting di sini, seenggaknya minimal-minimal harus pasang stop loss, karena jangan sampai kalau misalnya kita over leverage itu bisa banget kena sweep, terus habis itu ya bisa banget ya margin call ya. Jadi be careful, pastikan mengerti risk management seperti itu. Lalu untuk area supply-nya itu ada di sini. By the way gue ada salah nandain ya. Untuk area supply-nya itu ada di angka 25442 sampai 24976. Seperti itu ya. Untuk Nasdaq per sekarang dia lagi ke reject area supply internal daily-nya. Jadi sangat wajar kalau misalnya di sini ada rejection. Paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa.
expecting mungkin kalau misalnya dia turun, mungkin dia bisa sampai ke demand 1 hour ini, baru mungkin kalau misalnya kalian mau melakukan long, mungkin ini adalah tempat yang lumayan bagus untuk melakukan long, kayak gitu. Tapi no financial advice dan do your own research. Kalau misalnya mau long, mungkin bisa tunggu sampai internalnya itu MSS2 bullish dulu, kayak gitu. Karena ini kita butuh konfirmasi, karena secara structure kelihatan di sini. Kalau misalnya kita lihat secara gambaran besar, yang membuat dia breakout structure di sini nih, secara time frame yang lebih besar. Nah, di sini kelihatan ya, cuman liquidity sweep. Yang membuat dia breakout structure di sini, high point-nya itu yang ini, gitu. Jadi ini supply yang lumayan penting, kayak gitu ya. Jadi secara structure dia masih bearish, kayak di time frame daily ini pun cuman internal. Jadi sangat berkesempatan dia bisa bikin lower low lagi, gitu. Jadi lumayan mix ya. So, kalau misalnya mau taking long ataupun taking short, karena ini lumayan mix untuk structure-nya, kalau gue pribadi, gue akan menunggu sampai ada konfirmasi di internal structure-nya. Misalnya di 15 menit nih. Misalnya di 15 menit di MSS2 bearish, gue akan melakukan short. Kalau misalnya di sini nih, sampai di demand 1 hour ini di 15 menitnya itu di MSS2 bullish, gue akan melakukan long, kayak gitu. Seperti itu ya, tapi balik lagi, no financial advice dan do your own research. Karena di sini ya, sangat-sangat mix. Tapi balik lagi ya, not financial advice dan do your own research. Seperti itu untuk Nasdaq, terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya di XY. Nah, untuk di XY begitu dia udah sampai nih ke demand 4 hour yang ada di sini. Di sini lagi ada pemantulan dan dia valid ya, dia valid mantul dari sini karena dia udah melakukan pullback. Dan per sekarang tinggal kita lihat nih, apakah dia mampu sampai lagi ke area supply yang ada di sini, atau dia cuma nutup gap, kita nggak tahu. Tinggal kita lihat pergerakan berikutnya seperti apa. Dan per sekarang untuk di XY itu secara 1 hour itu actually dia udah bearish ya. Karena di sini dia berhasil MSS2 bearish lagi nih. Walaupun di sini dia MSS2 bullish, tapi di sini dia berhasil closing di bawah dari demand yang ada di sini. Kayak gitu. Jadinya secara 1 hour back to bearish lagi. Ini annoying ya. Di sini dia back to bearish dan ini adalah supply 1 hour-nya. Ada di angka 100,28 sampai 100,11. Seperti itu ya. Tapi perlu diingat secara 4 hour dia masih bullish. Dia masih belum mampu nih untuk breakdown dari demand 4 hour ini. Dan seperti yang gue bilang, kalau misalnya dia masih belum ada breakdown ataupun breakout dari zona konsolidasi yang ada di sini, ini dia masih konsolidasi, gue mungkin gak akan taking action apa-apa nih untuk US dollar. Untuk pairs ataupun aset yang berhubungan sama US dollar, karena ya USD-nya itu masih nggak jelas gitu. Kalau misalnya dia ngasih kejelasan gitu, dia breakdown dari sini, nah ini adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan long di pairs yang berlawanan sama USD gitu. Tapi karena di sini lagi ada pemantulan, ya kita nggak bisa expect apa-apa ya, karena kita masih menunggu konfirmasi dia breakdown ataupun breakout dari zona konsolidasi yang ada di sini gitu. Dan sama seperti pembahasan kemarin, kita lagi ada di zona penting. Actually secara time frame daily kita masih konsolidasi di sini. Ini adalah batas atas, ini adalah batas bawah, dan di sini kita nggak tahu nih apakah dia mampu breakout atau dia malah di sini ke reject lagi gitu. Tinggal kita lihat di internal structure-nya. Kalau misalnya internal structure-nya masih bullish, expecting di sini masih bisa ada pemantulan. That's why kemarin gue bilang di sini sangat mungkin ada pemantulan. Kayak gitu ya. Jadi paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya untuk di XY. Karena masih sama persis seperti pembahasan kita yang kemarin. Seperti itu untuk di XY. Terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Bitcoin. Nah, untuk Bitcoin di sini ada kabar yang sama persis kayak kemarin ya. Dia masih ke-reject nih di supply 1 hour ini. Secara 1 hour dia masih belum mampu untuk tembus dari supply 1 hour ini. Ini walaupun ada candle yang tembus kecil, tapi ini nggak akan gue hitung sebagai breakout. Karena actually setelah itu dia kayak liquidity sweep ya. Di sini liquidity sweep, terus ke-reject lagi, dan per sekarang lagi ada penurunan ke bawah. Karena di sini dia udah valid pullback, kita bisa tandain di sini sebagai area resistance-nya. Kayak gitu ya. Untuk resistance-nya ada di angka 72829. Lalu untuk demand 1 hour-nya masih sama persis, ada di angka 68633 sampai 67773. Dan per sekarang karena dia itu lagi melakukan pullback, expecting di sini ada pemantulan, tapi jangan expect dia langsung mantul ya. Karena actually kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, nah di sini kelihatan ya secara 1 hour. Di sini dia MSS2 bearish, dia bikin low, lower high, lower low, dan ini adalah area supply-nya. Dia masih menyebabkan rejection nih untuk Bitcoin. Dan secara internalnya dia lagi bikin high, higher low, higher high, higher low, higher high. Jadi ini mix juga ya. Tapi secara structure terakhirnya obviously dia lagi bearish gitu. Satu-satunya yang bullish itu cuma di internalnya 1 hour sama di structure-nya 4 hour. Karena secara 4 hour ya ini pembahasannya sama persis seperti kemarin. Dia masih bikin high, higher low, higher high, higher low, higher high.
dan ini adalah higher low terakhirnya, kayak gitu. Dan secara 4 hour pun dia masih belum mampu untuk closing di atas dari area supply yang ada di sini nih. Jadi sangat wajar kalau misalnya di sini ada rejection, tinggal kita lihat untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Untuk demand 4 hour-nya ada di angka 67462 sampai 65625. Gue ingetin lagi kalau misalnya secara 4 hour dia mampu nih closing ataupun breakdown dari demand 4 hour ini adalah pertanda yang sangat buruk ya. Jadi jangan sampai 4 hour-nya itu closing di bawah 65625. Kenapa seperti itu? Karena secara time frame daily, ini pembahasan kita sama persis seperti kemarin, seperti dulu-dulu, karena secara time frame daily ini kita lagi konsolidasi. Dan kalau misalnya di sini konsolidasi, gue expecting kalau misalnya dia breakout ya mungkin dia bisa melanjutkan kenaikan ke atas gitu. Tapi kalau misalnya ini cuman fake out dan dia ternyata habis itu breakdown dari sini, expecting dia masih bisa bikin lower low dan expecting more discount untuk Bitcoin ya. Karena jadinya bakalan mirip banget seperti yang ada di sini nih. Di sini kelihatannya dia konsolidasi, ini batas atas, ini batas bawah, dia konsolidasi, terus habis itu dia ada breakout nih. Ada breakout, tapi ketika dia closing di bawah dari demand yang ada di sini, ya artinya ini fake out dan akhirnya dia melanjutkan penurunan ke bawah kayak gitu. Dan sama persis seperti yang ada di sini, kalau misalnya di sini dia cuman fake out terus dia breakdown dari demand yang ada di sini, sangat mungkin itu dia melanjutkan penurunan ke bawah dan expecting more discount untuk Bitcoin. Kayak gitu. Tapi ya per sekarang tinggal kita lihat nih untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Karena dia masih bullish di internalnya dan di internalnya di 1 hour dia masih bearish, expecting mungkin dia bakalan lanjut konsolidasi. Karena dia masih mix nih. Di 1 hour-nya dia ada bearish, terus di internalnya banget dia lagi bullish. Jadi ya kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Per sekarang secara 1 hour kita masih belum mampu untuk closing di atas 71981. Jadi expecting untuk hari ini dia masih bisa melanjutkan penurunan ke bawah. Kayak gitu. Be careful, hari ini ada data penting, ada data PCE sama GDP. Jadi sangat mungkin dia itu pergerakannya itu sangat liar ya. Dia bisa banget sweep atas, terus habis itu dia langsung turun, itu juga bisa. Tinggal kita lihat untuk data GDP sama PCE-nya itu seperti apa gitu. Jadi nggak perlu menebak-nebak, kalau gue masih wait and see aja untuk Bitcoin. Seperti itu ya untuk Bitcoin, terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya Ethereum. Oke, untuk Ethereum dia sesuai sama proyeksi kita kemarin. Di sini setelah dia kenaikannya itu very impulsif, dan di sini gue expecting ada pullback dulu, dan dia beneran ada pullback ya. Cuman bedanya sama Bitcoin, secara 1 hour dan 4 hour dia mampu nih untuk closing di atas dari area supply yang ada di sini. Dan gue expecting di sini ada pemantulan, dan kalau misalnya kalian mau melakukan long di sini, actually boleh aja. Dan gue juga tertarik ya untuk melakukan long di sini. Tinggal kita lihat pullbacknya itu korektif atau impulsif. Kalau misalnya dari pergerakan yang sekarang sih kelihatannya dia lagi korektif ya. Kenapa? Karena di sini dia naiknya itu cepet, dia butuh waktunya itu sekitar 11 jam. Dan dari sini ke harga yang sekarang itu dia masih 1 hari 5 jam gitu. Jadi kayak pergerakannya itu di sini lebih lama dan bisa dibilang ini korektif kayak gitu. Jadi ya kita lihat aja apakah di sini ada pemantulan, akan lebih bagus kalau misalnya di 15 menitnya. Nah, kelihatan di sini ya. 15 menitnya kan sekarang lagi bikin low, lower high, lower low, lower high, lower low, ya kan? Kalau misalnya di sini dia bikin lower high, lower low lagi, terus abis itu dia ternyata mampu bikin higher high, nah ini adalah konfirmasi yang bagus nih untuk melakukan long di Ethereum. Dan kita bisa melakukan long di pullbacknya kayak gini. Seperti itu ya, tapi balik lagi not financial advice dan do your own research. Seperti itu untuk Ethereum. Kalau misalnya secara gambaran besar kita masih konsolidasi juga sama seperti Bitcoin ya. Ini adalah zona konsolidasinya, di sini ada breakout tapi dia ke-reject dari supply 4 hour dan tinggal kita lihat nih apakah dia mampu untuk retest lagi ke area supply 4 hour ini. Gue expecting ada rejection dari area supply 4 hour ini. Untuk supply-nya ada di angka 2393 sampai 2325. Lalu untuk internal demand-nya yang tadi kita tandain itu ada di sini di angka 2093 sampai 2061. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya mau taking long di sini boleh-boleh aja, tapi gue ingetin perlu mengerti soal risk management. Karena per sekarang kondisi geopolitik itu lagi nggak jelas, terus juga nanti ada data penting. Jadi menurut gue ya jangan terlalu agresif dulu kalau misalnya mau trading. Mungkin size-nya boleh dikecilin kayak gitu. Yang tadinya kita trading pakai 1%, mungkin bisa dikurangin jadi 0,5% aja nih. Jadi kalau misalnya kena stop loss, portofolio kita yang hilang cuman 0,5%. Kayak gitu ya cara risk manajemennya. Kalau misalnya kalian mau mengerti soal risk management, boleh lihat di video risk management. Untuk link videonya ada di deskripsi. Seperti itu ya. Untuk Ethereum jadi masih sama persis seperti kemarin. Paling kita lihat aja untuk pergerakan berikutnya seperti apa. Sekarang kita langsung lanjut ke pembahasannya TAO ya. Karena ada yang request nih untuk TAO.
Untuk isi requestnya adalah bahas koin TAO ya Kak, setelah kemarin sempat bullish dan kedepannya gimana. Makasih Kak. Oke, sama-sama ya. Sekarang kita langsung bahas ke TAO. Jujur gue udah lumayan lupa ya terakhir kita bahas seperti apa. Gue udah cari-cari untuk chart yang kemarin kita bahas itu di mana tapi nggak ketemu nih. Dan di sini chartnya yang lumayan lengkap itu chartnya Bitget ya. Jadi kita akan bahas dari chartnya Bitget aja nih. Oke, kita bahas dulu dari time frame weekly-nya dulu. Secara time frame weekly, di sini dia ada kayak breakdown ya. Di sini kayak ada breakdown, jadinya gue tandain di sini ada area supply weekly-nya. Dan per sekarang di sini dia kayak ada breakdown tapi tipis banget, jadinya gue nggak akan tandain apa-apa. Untuk supply weekly-nya akan gue taruh di sini aja, tetap di angka 743,5 sampai 636,7 seperti itu ya untuk time frame weekly-nya. Terus untuk tambahan analisa, gue akan tandain juga di sini ada area SNR. Area SNR-nya lumayan besar ya, karena di sini sempat menjadi resistance, terus habis itu support, resistance, support lagi, di sini support, di sini resistance. Jadinya lumayan besar gitu areanya. Cuman gue bakalan kecilin aja, mungkin gue akan kecilin sampai ke sini karena lebih lumayan jelas ya. Per sekarang sih dia lagi ketahan nih sama area SNR yang ada di sini. Kayak gitu. Kalau misalnya kita tandain seperti ini lebih jelas ya, lebih kelihatan bahwa di sini adalah area SNR-nya. Seperti itu, jadi balik lagi gue ingetin ini bukan tempat yang bagus untuk melakukan pembelian karena kita lagi ada di area SNR gitu, dan sangat mungkin di sini ada rejection seperti itu ya. Sekarang kita langsung bahas ke time frame daily-nya ya. By the way, untuk tambahan analisa gue akan tandai juga di sini adalah area supply untuk weekly juga. Jadi kalau misalnya dia sampai ke sini, actually masih sangat mungkin ada rejection seperti itu ya. Karena ini adalah lower high-nya sebelum dia bikin lower low di sini nih. Seperti itu. Balik lagi gue ingetin ini kita cuman bahas di internal structure karena kalau misalnya external structure-nya itu dia di sini tuh lumayan impulsif ya kenaikannya. Kalau misalnya kita hitung ini sebagai one push ya kita bisa expecting ini adalah area demand-nya gitu. Untuk area demand-nya masih sangat jauh di kisaran 71,9 sampai 30,8. Seperti itu ya. Terus untuk tambahan analisa lagi gue akan taruh Fibonacci juga nih dari lowest point-nya ke highest point-nya terus gue tandain area Fibonacci-nya. Seperti itu untuk TAO. Untuk area Fibonacci-nya, area OTI-nya itu ada di angka 105,1 sampai 60,7. Ini adalah area optimal trade entry untuk TAO. Dan di sini gue tandai juga ada equilibrium sekalian ya, karena di sini kelihatannya ini menjadi support yang lumayan krusial nih untuk TAO. Kalau misalnya TAO tembus dari area 154,9, dia closing nih di bawah 154,9, kemungkinan besar dia bisa retest ke area yang ada di bawahnya. Ini EQ artinya equilibrium. Ini adalah batas 50% ya retracement dari Fibonacci di sini, kayak gitu. Jadi equilibriumnya itu ada di sini, seperti itu ya. Terus sekarang kita lanjut ke pembahasan time frame daily-nya. Nah, secara time frame daily di sini ada kabar yang lumayan bagus. Di sini dia berhasil MSS to bullish ya. Untuk time frame daily-nya, jadinya untuk demand-nya kita bisa tandain untuk internalnya itu di sini. Tapi karena lumayan deket, gue akan tandain area bawahnya aja sih. Jadi untuk demand-nya itu ada di sini nih. Untuk time frame daily-nya ya. Ini demand daily-nya ada di angka 180,5 sampai 142,8. Seperti itu untuk time frame daily-nya. Terus kita lihat ke 4 hour-nya. Nah, secara 4 hour ini juga dia lagi bullish ya. Kelihatan jelas di sini ini demand-nya, terus habis itu dia break off structure, terus habis itu dia berpindah demand-nya ke sini. Jadinya untuk demand 4 hour-nya yang terakhir itu ada di sini, di angka 283,5 sampai 260,5 seperti itu ya. Per sekarang kita masih bergerak di dalam swing yang ada di sini. Cuman di sini ada kabar yang lumayan bagus karena ketika dia retest nih ke area OTI. Kenapa gue tahu itu adalah area OTI? Karena ya udah sering pakai OTI ya. Di sini dia ada pemantulan dari area OTI-nya. Dan area OTI-nya itu dia menyebabkan MSS to bullish ya di internal structure-nya. Di sini dia bikin low, lower high, lower low, terus habis itu dia berhasil bikin higher high. Dia MSS to bullish lagi di sini. Kelihatan ya? Jadinya secara structure itu dia lagi bullish nih di internal structure ataupun di external structure-nya. Kayak gitu. Ini kita tandain sebagai demand 4 hour. Terus kita lihat lagi secara 1 hour. Nah, secara 1 hour lebih kelihatan ya. Kelihatan di sini dia bikin low, lower high, lower low, terus habis itu dia berhasil MSS to bullish di sini. Kayak gitu. Dan per sekarang gue akan tandain untuk demand 1 hour-nya, internalnya itu ada di sini. Ini kita tandain aja sebagai demand 1 hour. Dan untuk angkanya itu ada di kisaran harga 315,3 sampai 308. Seperti itu ya. Sebenarnya ini lumayan menarik untuk melakukan long di demand 1 hour ini. Tapi ada kabar buruknya nih. Kenapa ada kabar buruknya? Nanti gue akan jelasin ya. Tapi kalau misalnya kalian mau taking long di sini, ini boleh-boleh aja. Tapi pastikan size-nya itu kecil ya. Karena balik lagi gue ingetin secara time frame besar,
besar. Nah, di sini kita udah gambarin nih, ada area SNR dan kita abis retest ke area SNR tersebut gitu. Jadi actually di sini sangat mungkin ada rejection. Kayak gitu. Kalau misalnya kita mengabaikan area SNR ini dan kita akhirnya betting dia masih bisa melanjutkan kenaikan ke atas, ya boleh-boleh aja, tapi ya resikonya harus dijaga gitu. Jangan sampai kita all in terus nggak mau cut loss kayak gitu. Karena kita tahu ini adalah area SNR, which is sangat mungkin bisa ada rejection dari area ini gitu ya. Untuk area SNR-nya ada di kisaran harga 340,3 sampai 390,5. Seperti itu ya. Jadi ya kalau misalnya kalian mau taking long di sini boleh-boleh aja. Toh udah ada konfirmasinya juga. Kalau misalnya salah ya pastikan resikonya itu kecil kayak gitu. Seperti itu. Untuk tahu apakah gua akan ambil tradingan ini, mungkin gua akan ambil karena ini lumayan menarik juga. Jadi ya tinggal kita lihat nih, apakah di sini dia mampu mempertahankan struktur bullishnya untuk 1 hour di internal structure-nya. Seperti itu ya. Untuk tahu, terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya CC ya, karena ada yang request nih untuk CC atau Kanton. Untuk isi requestnya adalah, Bang tolong bahas CC Kanton please, thanks ya. Oke, sama-sama ya. By the way, sebelum kita bahas CC atau Kanton, gue pengen lihat dulu di coin market cap, kira-kira di exchange apa nih yang bisa kita transaksiin untuk CC. Oke, di sini ada OKX, Bybit, Gate, KuCoin, Maxi, dan lain-lain. Mungkin gue akan pakai chartnya Bybit aja ya. Kita akan langsung cari nih untuk chartnya Bybit. Nah, ini dia, CC. Oke, kita bahas dari time frame weekly-nya dulu ya. Ini jujur gue nggak pernah bahas untuk CC ya, karena gue baru tahu juga koin CC, dan gue lumayan terkejut ya. CC itu dia market cap-nya itu lumayan besar loh. Market cap-nya itu 5,54 miliar. Di saat yang lainnya itu lagi turun, dia market cap-nya itu masih tertahan di 5,54 miliar gitu. Tapi gue nggak akan bahas dari fundamentalnya, kita akan bahas dari market structure-nya aja ya. Secara time frame weekly, di sini kelihatan dia bikin higher low, terus habis itu dia kayak bikin higher high, tapi ini internal doang, tapi nggak menandakan apa-apa. Gue akan tandain aja ini sebagai swing low-nya aja ya. Terus habis itu di sini ada area all time high. Kita tandain di sini area all time high, dia masih belum mampu untuk breakout ya dari area all time high-nya. Untuk area all time high-nya ada di $0,2, lalu untuk demand-nya yang ada di sini ada di angka 0,0798 sampai 0,0586. Seperti itu ya. Terus kita lihat ke time frame daily-nya. Nah, secara time frame daily di sini kelihatan jelas bahwa dia itu lagi bullish ya. Di sini dia mampu breakout structure, dan di sini ini adalah demand daily-nya. Untuk demand daily-nya ada di angka 0,123 sampai 0,1069. Seperti itu untuk demand daily-nya. Terus abis itu sebagai tambahan analisa, gue mungkin akan tambahin area Fibonacci ya di sini. Di sini ada area Fibonacci atau area optimal trade entry-nya. Itu ada di kisaran harga 0,134 sampai 0,1214. Seperti itu untuk area OT-nya. Di sini kita tandain sebagai area optimal trade entry. Seperti itu untuk time frame daily-nya. Terus sekarang kita lanjut ke pembahasannya 4 hour. Nah, secara 4 hour, actually dia sebenarnya itu dia lagi bearish nih di internalnya. Kenapa? Karena di sini adalah swing low terakhir, terus habis itu dia one push ke atas, higher high, terus habis itu di sini dia mampu untuk breakdown nih kelihatannya. Nah, kelihatan ya, di internalnya itu dia berhasil breakdown dari demand yang ada di sini. Nah, di sini ada demand, terus dia mampu untuk closing di bawah dari demand itu. Di sini sempat ketahan, terus habis itu di sini ketahan, terus habis itu dia breakdown. Dan di sini yang bikin ambigu adalah dia berhasil MSS to bullish lagi nih. Dia bikin lower low, terus habis itu dia bikin higher high. Dan sekarang dia habis ketahan dari demand di internalnya. Kayak gitu. Karena ini lumayan mix, jadi ya gua tandain aja semuanya. Ini adalah demand 4 hour-nya ada di angka 0,1415 sampai 0,1349. Seperti itu, tapi kalau misalnya kita lihat secara 1 hour, nah di sini ada letak ambigu lagi ya. Di sini dia secara 1 hour, dia di sini back to bearish, MSS to bearish, terus abis itu MSS to bullish. Seperti yang kita tahu, kalau misalnya udah beberapa kali MSS seperti ini, ya mungkin dia bakal melanjutkan konsolidasinya nih. Kelihatannya sih dia bakal melanjutkan konsolidasi ya. Ini adalah demand 1 hour-nya, masih mampu mempertahankan structure-nya dengan baik ya. Di sini dia bikin higher high, terus di sini ada pemantulan, dia beneran ada pemantulan ya di sini. Tinggal kita lihat apakah pemantulannya itu dia mampu menciptakan higher high di sini. Untuk resistance-nya ada di angka 0,149. Kalau misalnya dia mampu nih untuk breakout dari 0,149, mungkin itu adalah kesempatan yang bagus untuk melakukan long ya. Karena apa? Karena secara internal, secara eksternal dia lagi mendukung nih untuk melakukan kenaikan ke atas. Dan mungkin untuk target berikutnya dia bisa sampai
sampai ke resistance yang ada di sini, di angka 0,1589. Seperti itu ya. Per sekarang lagi ada pemantulan, menurut gue jangan diapa-apain. Kalau misalnya mau taking long, ini lumayan telat. Jadi per sekarang mungkin untuk CC masih wait and see aja, kayak gitu. Dan perlu diingat, secara gambaran besar, actually kita masih bullish nih untuk CC, secara time frame daily dan secara time frame weekly. Seperti itu ya. Oke, mungkin seperti itu untuk CC, menurut gua masih belum bisa diapa-apain, tapi kalau misalnya mau taking long, boleh-boleh aja, paling tunggu aja sampai ke discount area, seperti itu. Dan perlu diingat juga, di sini masih ada supply, dan dia masih belum mampu untuk breakout dari supply yang ada di sini. Ini sebagai tambahan analisa aja, jadi kalau misalnya dia sampai ke sini, mungkin perlu berhati-hati, karena bisa jadi di sini ada rejection, kayak gitu. Untuk supply-nya ada di angka 0,152 sampai 0,157. Seperti itu ya, kalau misalnya dia breakout dari resistance ini, ya expecting dia bisa retest ke area supply yang ada di sini. Kayak gitu, untuk CC, oke, dia lagi mantul ya. Ini kalau kepantau lumayan sih, karena di sini udah kelihatan nih ada liquidity, terus di sini ada demand. Mungkin kalau misalnya mau taking long di sini tuh lumayan bagus gitu. Dengan stop loss-nya itu di bawah demand 1 hour ini udah cukup. Ya, mungkin maybe next time ya. Kalau misalnya ketemu lagi kayak gini, mungkin gua akan share di Telegram. Oke, mungkin seperti itu ya untuk pembahasan hari ini. So, that's gonna be the update. Thank you very much for the support untuk YouTube channel ini. Kalau kalian merasa terbantu dengan video ini, let me know di kolom komentar. Saya akan dengan senang hati terus membagikan informasi ke teman-teman sekalian. God bless you all and see you guys in the next update. Cheers, bye-bye. Dan kalau kalian memiliki request untuk charting altcoin tertentu, atau punya pertanyaan seputar kripto dan market, kalian bisa langsung request di kolom komentar. Thank you sudah menonton video ini sampai akhir. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian bisa like, nyalakan notifikasi, dan pastinya subscribe ke channel ini. See you guys in the next video.